Saya terjebak dalam kehidupan yang pada waktu itu ya kenakalan anak-anak remaja, anak-anak muda. Saya mulai ikut-ikutan dalam geng motor, lalu mulai juga masuk dalam dunia narkoba. Sekolah jadi berantakan dan perkenalkan, nama saya Setia Budi. Saat ini saya berusia 40 tahun. Saya tinggal di Kota Batam. Saya menikah dengan seorang wanita bernama Marilyn. Saya punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Kathleen Faith Princess. Saat ini dia sudah beranjak 3 SMP. Dan yang kecil Kenny Ignacio Prince baru masuk kelas TKB. Kegiatan sehari-hari saya saat ini adalah sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang melayani di sebuah gereja lokal di Kota Batam. Saya juga aktif mengajar sebagai seorang dosen di kampus teologi dan juga aktif mengisi untuk renungan di Mimbar Agama Kristen Pro 1 RRI Batam, juga di renungan-renungan audio lainnya. Saya mau cerita sedikit tentang latar belakang kehidupan saya. Saya berasal dari kota Jakarta. Saya hidup bersama dengan ibu saya dan juga kakak dan adik saya. Saya tidak memiliki kehidupan yang baik pada waktu itu karena memang kami mengalami kesusahan sehingga kami harus dibentuk dengan berbagai tantangan. Ibu saya adalah seorang ibu yang kuat, yang tangguh. Dia besarkan kami bersama dengan saudara-saudara saya dengan luar biasa. Dia berjuang untuk mendidik kami hingga kami bisa bersekolah dan bisa melanjutkan pendidikan. Tapi memang kehidupan di Jakarta sangatlah keras ya. Saya akhirnya terjebak dengan berbagai hal yang gak baik, yang buruk, sehingga membuat saya terjebak dalam kehidupan yang pada waktu itu ya kenakalan anak-anak remaja, anak-anak muda. Saya mulai ikut-ikutan dalam geng motor, lalu mulai juga masuk dalam dunia narkoba, sekolah jadi berantakan, dan segala sesuatu yang buruk saya lakukan. Dan itu membuat keluarga sangat menderita, melihat bagaimana anak-anaknya yang harusnya punya satu kehidupan yang baik, kehidupan yang cerah, bisa membawa harum nama keluarga, tetapi malah sebaliknya dia menjadi seorang anak muda yang berantakan. Nah, hingga suatu kali pada tahun 99 ya, saya merantau ke Kota Batam dengan tujuan ingin mengubah nasib, ingin memiliki hidup yang lebih baik lagi. Saat itu memang mama saya sudah ada di Kota Batam untuk bekerja terlebih dahulu, mendahului kami. Lalu saya tiba di Kota Batam dan bekerja membantu keluarga di sebuah rumah makan. Tetapi hari itu memang hidup saya belum berubah. Saya masih merokok, masih juga kadang-kadang diajak sama teman-teman. Ya, waktu di Kota Batam pergi ke Pujasera, ke diskotik dan sebagainya. Karena saya nggak punya teman-teman pada waktu itu yang mengajak saya ke tempat hal-hal yang baik ya. Belum ada teman-teman gereja pada waktu itu. Nah, singkat cerita saya menjalani kehidupan yang tidak baik. Namun ada sebuah dorongan kesadaran pengen berubah. Tetapi itu sulit untuk saya lakukan, saya alami. Hingga satu kali saya terdesak, punya kerinduan kuat pengen pergi bergereja. Akhirnya saya berjumpa dengan seorang teman yang mengajak saya ke gereja. Waktu itu gereja cukup jauh dari rumah saya. Jadi terpaksa saya harus nunggu bis damri pada waktu itu untuk pergi ke gereja. Dan di gereja itu saya seperti mengalami kembali kasih mula-mula. Tetapi sulit pada waktu itu bagi saya untuk bangkit. Kenapa? Karena saya masih hidup dalam dunia malam, dunia yang lama. Dan
berat rasanya untuk meninggalkan karena teman-teman saya terus mencari untuk mengajak saya kepada hal-hal yang nggak baik. Sampai suatu ketika saya tekadkan diri saya untuk rajin pergi gereja. Nah, ternyata waktu saya rajin pergi gereja itulah awal di mana Tuhan mulai menjamah mengubahkan saya. Tetapi saya masih belum juga memiliki hidup yang terus menuju hal yang baik. Sampai satu kali ada sebuah peristiwa di gereja kami yang luar biasa pada tahun 2000, yaitu peristiwa bom meledak. Dan itu membuat saya takut sekali pada waktu itu. Karena saya membayangkan kalau hari itu bom meledak dan saya harus mati, maka udah pasti saya akan masuk neraka karena saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ajaibnya pada waktu itu, ketika bom meledak peristiwa di gereja kami pada malam Natal, itu ada ribuan orang yang sedang ibadah malam Natal, tetapi tidak ada satu orang pun yang meninggal. Bahkan yang terluka parah pun tidak ada. Pendeta kami pada waktu itu, Pendeta Hani, memeriksa jemaat keadaan ya, karena ruangan tempat ibadah kami hancur, dan setelah diselidiki tidak ada satu korban jiwa yang meninggal. Dan yang ajaibnya adalah ada orang-orang yang bajunya hancur, bolong, tetapi tubuhnya tidak terluka sama sekali. Dan besokannya pada hari Natal, tanggal 25, saya hadir di gereja itu, gereja yang sudah hancur, beribadah. Dan saya tahu itu adalah momen di mana saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus memutuskan untuk datang sama Tuhan, minta ampun, dan udah kembalilah ke kehidupan yang sesuai dengan Tuhan mau. Jadi itu awal mulanya saya ngalami kembali kasih mula-mula. Dan singkat cerita perjalanan kehidupan saya berjalan, saya melayani, saya mulai aktif di gereja, dan saya bekerja. Tuhan izinkan saya ngalamin satu promosi dalam karir juga. Saya seorang yang tidak punya pendidikan tinggi. Pada waktu itu memang saya menyelesaikan studi diploma 3 saya, dan saya bekerja pindah-pindah, dan terakhir Tuhan kasih saya kesempatan melayani bekerja ya di sebuah perusahaan penerbangan. Saat itu saya diberikan kepercayaan untuk punya posisi yang bagus. Lalu saya menikah tahun 2006 dan kami belum dikaruniai anak, saya masih bekerja, dan pada tahun 2007 tepatnya gembala kami, Pendeta Hani, ya saya percaya itu adalah karena Roh Kudus juga ya berbicara kepada kami juga kepada beliau. Akhirnya kami dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu ditanya apakah saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu menjadi seorang pendeta, seorang full timer, tentunya saya bilang sama beliau, kami harus berdoa terlebih dahulu. Kami minta waktu. Karena tidak mudah kan ya untuk jadi seorang hamba Tuhan, pendeta, mengingat pada waktu itu saudara, saya punya pekerjaan kan cukup baik. Saya ingat waktu itu saya tanya sama mama saya, "Ma, kalau saya jadi pendeta gimana? Mama setuju nggak?" Ya saya tahu banyak orang kan berpikir kalau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan kan pasti, waduh hidupnya kan bergantung kepada Tuhan dan juga dalam pelayanan. Lalu banyak orang berkata, kan kamu bisa juga, bisa melayani, tetap sambil bekerja kok, nggak ada yang berubah, tetap sama seperti sekarang. Tetapi satu hal, saya ketika dalam masa penantian berdoa bersama dengan istri pada waktu itu, ada banyak konfirmasi yang Tuhan berikan sama kami. Sehingga kami tekadkan setelah 1 bulan kami putuskan untuk kami menjadi hamba Tuhan. Saya khususnya menjadi seorang full timer, jadi seorang pendeta. Saya tinggalkan pekerjaan, saya pamit kepada pimpinan, kepada bos di penerbangan, dan singkat cerita saya mulai kehidupan baru menjadi seorang pendeta. Ya, dan sampai hari ini saya menjadi seorang pendeta. Saya menyelesaikan studi saya S1 dan juga S2 saya menyelesaikan studi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan itulah kehidupan pelayanan bagaimana hari ini saya dipercaya untuk menjadi seorang hamba Tuhan melayani di gereja ya yang ada di Kota Batam. Mengingat ada satu poin yang menarik dalam pelayanan yang saya pengen ceritakan kepada saudara adalah untuk melayani di bidang pastoral. Ya, artinya saya senang ada di tengah-tengah jemaat, baik itu yang sedang berkesusahan ataupun menderita. Dalam prinsip pelayanan saya bilang dalam diri saya senang
untuk melayani itu ada di 3 tempat ini. Yang pertama ada di rumah sakit, saudara. Yang kedua ada di penjara. Yang ketiga ada di rumah duka atau di pemakaman. Karena di 3 tempat ini saya pribadi itu belajar. Saya mengerti akan isi hati Tuhan. Dan juga lebih memaknai bagaimana ya hidup saya harus berarti, hidup saya harus berubah. Karena hidup ini singkat, hanya 1 kali saja. Nah, saya aktif melayani. Nah, pada waktu masa pandemi kemarin ya kan, setiap kita ngalami dampaknya. Kita juga mendengar ada banyak keluarga ataupun teman ataupun yang kita tahu dipanggil Tuhan ya karena sakit COVID dan sebagainya. Nah, waktu itu gereja kami ya memang kan waktu itu ibadah belum bisa secara onsite dan kita nggak bisa tatap muka dengan jemaat. Tetapi karena kita punya satu base komunikasi dengan jemaat lewat ibadah-ibadah komsel, lalu kami mulai mencari tahu kondisi jemaat dan sebagainya. Dan memang kan kita tahu semua banyak yang terpapar, banyak yang sakit. Lalu melalui Bapak Gembala kami ada dalam sebuah kegerakan yang namanya Circle of Blessing. Ya, jadi sekarang sudah menjadi yayasan ya, Yayasan Cahaya Obor Berkat. Jadi saya diminta oleh Bapak Gembala untuk menjadi tim operasionalnya, ya membantu khusus jemaat-jemaat yang butuh kesusahan, yang perlu sembako kita kirimin, yang butuh obat, yang sakit itu kita datang bawa obat. Kita doakan juga pastinya, saudara. Nah, sampai satu kali ada beberapa orang yang memang akhirnya kami tahu dia terpapar COVID dan dia tinggal di kos-kosan, di rumah-rumah yang beberapa orang kami tahu dia sudah mengalami batas kondisi yang buruk. Saturasi udaranya ada yang tinggal 60, 65 dan sebagainya. Sehingga kalau nggak sempat dibawa ke rumah sakit, maka bisa bahaya. Waktu itu kan kita tahu semua rumah sakit itu penuh semua. Dan akhirnya ya karena panggilan ya kemanusiaan dan juga panggilan pelayanan, saya dengan teman pelayanan ya, ada Pak Albert sahabat saya itu. Kami ada di di jalan untuk ketika ada informasi harus membawa orang ke rumah, kami siap. Yang meninggal pun kami makamkan dan sebagainya. Tentunya itu kan menjadi sebuah tantangan ya, karena apa? Orang-orang pada waktu itu kan justrunya kan takut dengan ketemu orang-orang yang sakit COVID khususnya karena bisa tertular dan sebagainya. Dan pada waktu itu kan memang vaksin belum ada, ya kan. Lalu ya baru mulai di vaksin pertama. Ya saya juga ikut vaksin dulu ya di awal-awal karena hamba Tuhan. Dan kami bersyukur sama Tuhan. Ya di tengah secara manusia jujur ya pastinya takut, khawatir, takut tertular dan sebagainya. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami dilindungi. Kami satu mobil dengan orang-orang yang terpapar, yang terkena COVID. Lalu kami harus bawa, kami jemput, kami dorong pakai kursi roda masuk ke rumah. Kadang udah nggak kuat jalan lagi. Kami harus drop vitamin, obat-obatan ke rumah-rumah, mendoakan. Dan itu menjadi satu momen pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam perjalanan pelayanan saya. Ketika Tuhan kasih kesempatan saya melayani jiwa-jiwa yang ngalamin kesusahan khususnya di pandemi kemarin, dan saya tahu yaitu karena kasih Tuhan saja, bukan karena satu dan lain hal, karena Tuhan mengasihi. Jadi itulah satu pengalaman pelayanan yang saya alami sehingga itu menjadi berkesan sekali lah untuk saya. Pada waktu masa pandemi kemarin juga Tuhan berikan saya sebuah ministry yaitu melalui audio ya. Saya sebut dengan 1 menit suara pengharapan. Karena kan pada waktu itu saya juga menyadari jemaat kan kuota terbatas, lalu mereka kalau mau beli pulsa dan sebagainya juga sulit ya. Jadi bagaimana saya bisa menguatkan jemaat Tuhan, khususnya yang sedang bergumul, sedang ngalamin tantangan. Dan karena base pelayanan saya kan ada di radio, yaitu pelayanan yang nggak kelihatan, hanya suara doang.
Lalu terbesit dalam hati, kenapa kamu nggak rekam renungan singkat, 1 menit aja, Bud. Lalu kamu share audio itu, kamu kasih background song lagu, instrumen yang bisa menguatkan jemaat, yang bisa ya meneduhkan hati mereka saat mereka sedang dalam kegelisahan. Lalu saya saya beranikan diri, saya ambil handphone, saya nggak punya alat-alat yang canggih, hanya pakai handphone saja. Jadi saya mulai rekam, saya mulai catat dulu ya, apa yang mau saya sampaikan. Artinya kan karena hanya 1 menit, saya mesti buat renungannya yang penuh isi, yang bisa menjawab kebutuhan jemaat, yang bahasanya juga bahasa yang mudah dicerna. Lalu saya rekam, waktu awal-awalnya nggak mudah. Tetapi ketika berhasil, udah saya share. Setiap pagi komitmen share. Jadi ini berawal sejak tahun 2020 bulan Maret. Jadi ya sudah hampir 2,5 tahun. Setiap pagi, ini rutin. Ya saya share, awalnya kan ke pengerja gereja aja. Lalu pengerja teruskan ke anggota komselnya. Lalu beberapa orang yang sedang sakit, sedang bergumul, ya saya kirim secara personal. Jadi rupanya renungan saya kirim tiap hari itu dikirim kembali oleh teman-teman, oleh rekan-rekan pelayanan ke keluarga. Saya pun nggak tahu kemana aja dikirim, dan saya hanya belajar untuk konsisten. Karena saya tahu Yesus itu setia. Saya belajar untuk setia, konsisten, mau jadi berkat untuk banyak orang. Makanya sampai hari ini saya dengan sederhana tentunya ya, saya kirim renungan-renungan setiap pagi 1 menit suara pengharapan untuk membuat jemaat yang mendengar juga mendapatkan peneguhan daripada Tuhan, dan mereka tetap juga tidak goyah saat menghadapi tantangan, tidak goyah saat menghadapi pergumulan dalam kehidupan, dan mereka kuat menghadapinya. Jadi itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya berdoa biar saudara yang terus mendengarkan renungan 1 menit suara pengharapan juga terus imannya dibangkitkan dan dikuatkan. Shalom, bersama kita dengarkan renungan 1 menit suara pengharapan, Yesaya 49 ayat 23 bagian B. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara, Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan umatnya, sampai-sampai ia harus tegaskan dan yakinkan bahwa orang yang menantikan dia tidak akan mendapat malu. Namun dalam prakteknya, seringkali kita merasa kecewa dan marah kepada Tuhan karena doa kita yang belum terjawab. Tuhan belum tolong kita, atau kesembuhan yang kita harapkan belum juga kita alami. Akhirnya kita pun malah berhenti berharap, tidak lagi bertekun dalam doa, tidak lagi bersabar menanti-nantikan Tuhan. Bahkan ada yang mulai mencari pertolongan dari sumber lain dan berpaling dari Tuhan. Saudara, tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Menantikan Tuhan artinya kita juga harus berjalan dalam kebenaran dan juga dalam iman. Jika Tuhan belum menjawab doa kita, tetaplah bertekun menantikan Dia. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Haleluya, teruslah menantikan Tuhan, janjinya ya dan amin. There is hope in Jesus. Amin. Amin. Nah, sebuah pesan bagi saya untuk mengajak anak-anak muda hari ini, khususnya ya di tengah dunia serba penuh dengan kemajuan ini, saya ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup saya sampai hari ini dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang 1 bagian A. Dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Remember your creators in the days of your youth. Ini menjadi pegangan saya dalam pelayanan, khususnya kalau membekali anak-anak muda. Yaitu pada saat kita masih muda, ingatlah akan Tuhan. Jangan sampai nanti waktunya terlambat. Tuhan pengen pakai saudara-saudara yang masih muda hari ini untuk menjadi alat kerajaannya. Hidup diubahkan. Jangan pernah malu akan latar belakang ataupun kondisi orang tua. Saya juga dulu ngalami hal itu. Saya pikir dulu, ini saya begini karena orang tua saya. Tapi ketika saya tahu firman, saya tahu kebaikan Tuhan Yesus, maka
saya tahu bahwa saya ada karena kemurahan Tuhan dan nggak ada yang salah kok. Tuhan sanggup mengubahkan kita semua. Tuhan sanggup mengangkat kita semua melewati setiap persoalan yang ada. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda hari ini, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Ayo, sekalipun kamu hidup dengan teknologi yang canggih, jangan lupa ke gereja, punya teman-teman komunitas yang membangun. Pakai semua talenta, semua kemampuan dalam kehidupan kamu untuk mempermuliakan Tuhan. Sayangi orang tua, hormati mereka, jadi berkat untuk mereka. Kalau ada yang mungkin butuh konseling, butuh topangan doa, ayo datang cari pembina di gerejanya, cari pendetaannya, minta didoakan, minta dilayani. Sama seperti saya dulu, saya datang sama Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, lalu gimana caranya mau berubah? Nah, Tuhan selalu pakai cara dengan Dia kirim orang lain untuk menolong kita. Tapi dibutuhkan keberanian dalam iman kita, dalam langkah kita untuk mau dibimbing dan dituntun. Supaya kita menang, supaya kita mengalami terobosan. Nah, pesan terakhir dari saya untuk saudara yang menyaksikan tayangan ini adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Keadaan kita hari ini, apapun yang saudara sedang hadapi, bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Karena Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita sedang punya masalah, punya tantangan, ingat, setiap masalah, setiap tantangan itu ada expired date-nya. Ada masa batas berlakunya. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah habisnya. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saya berdoa agar kita semua tetap semangat, percaya bahwa ada masa depan yang indah dalam Kristus. There is hope in Jesus. Ada harapan dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, biarlah hidup kita terus senantiasa menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu